Oke, selamat datang kembali di video mata kuliah struktur data. Sekarang video ke-6 dengan tema tree ya. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Universitas Terbuka. Oke, di video ke-6 ini kita akan membahas tentang struktur data tree atau pohon ya. Jadi ya mungkin sudah paham struktur tree itu kayak gimana. Cuman saya akan jelaskan di sini ada algoritma untuk pencarian data di struktur tree ini. Oke, kita mulai aja ya materinya tentang struktur tree ini. Referensinya masih sama dari buku materi pokoknya UT ya. Oke, ini pengantar tree dulu nih. Sebelumnya mungkin struktur data tree ini terdiri dari kumpulan simpul atau node ya. Nanti kita lihat gambarnya. Si node itu seperti apa. Di mana setiap simpul tree yang digunakan untuk menyimpan nilai dan sebuah list rujukan ke simpul lainnya yang disebut simpul atau anak atau child node. Nanti kita lihat bentuk si tree. Kalau tree kan nggak tahu, kita tahu ya. Jadi dia punya uh, apa ya, punya ranting, dia ada node-nya lagi, dia punya anak lagi, ranting lagi seperti itu. Tiap-tiap simpul dari tree akan dihubungkan oleh sebuah garis yang tadi saya omongan tadi ya, garis tadi itu yang disebutnya itu edge. Biasanya diimplementasikan menggunakan pointer. Kita lihat gambarnya aja ya, mungkin untuk memperjelas bagaimana si struktur tree itu. Nah ini, jadi dia pasti punya sebuah root ya, ini sebuah root. Jadi dia punya induknya dulu, diisi dengan si value-nya. Nah, ini misalkan isinya adalah AA ya. Lalu dia punya ranting atau garis yang disebut edge, ini punya dua nih. Lalu dia nanti punya node lagi, di sini disebutnya B dan C ya. Nah, kalau dalam satu subtree ini pasti terdiri dari parent satu yang B ini dan child itu D dan E. Jadi paling tidak struktur tree itu punya satu parent dan dua child. Ini satu tree. Tapi di sini kita karena tree-nya itu udah yang besar ini disebut yang B, D, E ini disebut dengan subtree. Kayak gitu ya. Bisa jadi dia punya tetangga juga di sini, tetangga subtree-nya juga, dan di bawahnya juga pasti punya banyak yang lain. Dan si paling bawah ini disebut leaf node, apa daunnya, kurang lebih kayak gitu. Tree ini levelnya bisa unlimited dan jumlah node-nya juga bisa unlimited sebenarnya, tidak terbatas. Tapi kita punya pembatasan jenis-jenis tree karena ada beberapa tree yang ada aturan tertentu lah seperti itu. Tapi by defaultnya si tree ini jumlah levelnya tidak terbatas dan jumlah levelnya tidak terbatas. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini jenis-jenis tree yang saya tadi obrolkan. Pertama adalah general tree yang strukturnya itu ya pada umumnya tree ya. Tidak memiliki batasan jumlah node. Nah, pada hierarki tree tersebut disebut generalnya. Setiap simpul atau node bebas memiliki berapapun child. Tree ini adalah superset dari semua tree lain. Jadi jumlah node-nya tidak terbatas. Kalau di sini satu root dia punya 3 child nih. Ini karena dia tidak terbatas. Di sini bahkan si J ini punya 4 child. Jadi tidak terbatas. Dan bawahnya pun tidak terbatas, unlimited. Ini general tree, jadi sebebas kita lah mau jumlah anaknya berapa dan jumlah node-nya pun berapa itu tidak dibatasi. Ini general tree. Oke, lanjut ke jenis yang kedua adalah binary tree. Karena namanya binary ya, pasti hanya ada dua simbol atau dua anak, dua child node-nya. Karena namanya binary, binary itu dua kan ya, biner ya. Nah, kedua simbol tersebut biasanya disebut simbol kiri left node dan simbol kanan right node. Tree tipe ini lebih populer daripada jenis lainnya. Jadi banyaknya tree yang tree lainnya tuh rata-rata itu punya dua aja. Jadi misalkan ini rootnya itu 45, dia punya dua anaknya, 15 dan 79. Si 15 punya dua lagi gitu kan. 79 tuh punya dua, tapi ada juga yang hanya punya satu. Gitu. Tapi tidak lebih dari dua. Gitu. Itu binary tree dan ini paling umum
tree itu karena lebih mudah di bedakan ya, misalkan left node dan right node gitu ya. Nggak usah kita punya middle node gitu, nggak usah. Seperti yang tadi ya, yang general tuh bisa jadi lebih dari satu node, tapi kalau yang binary itu dua aja, cukup dua. Nah, kalau isi value-nya itu bebas. Nah, di binary tree itu isi value-nya ini, isi angkanya atau isi nilainya si node itu dibebaskan. Tidak ada aturannya kalau di binary node. Binary tree. Tapi nanti ada lagi jenis tree yang lain yang punya aturan tentang pengisian si datanya atau value-nya. Kita lanjut ke jenis yang ketiga, ada balance tree. Nah, ini apabila tinggi dari subtree sebelah kiri dan subtree sebelah kanan sama. Jadi, walaupun perbedaannya satu. Nah, contohnya ini dia punya level 3 ya, ini level 1, ini level 2, level 3. Tidak ada yang berat sebelah walaupun ini memang tidak ada isinya, tapi levelnya adalah sama. Dia di 3 level. Nah, kalau yang non-balance tuh hanya di kanan semua seperti ini. Di kirinya itu nggak ada panahnya, nggak ada child node-nya. Ini non-balance, kalau yang balance tuh seperti ini. Sama ya, biasanya ini juga 2 ya. Seperti itu. Kita lanjut ke jenis tree yang keempat. Nah, ini binary search tree. Nah, ini sesuai namanya, binary search tree ini digunakan untuk algoritma pencarian. Nah, ini struktur data jenis ini memiliki nilai pada simpul. Nah, ini si value-nya. Biasanya nilai kiri lebih kecil daripada induknya, sedangkan nilai simpul kanan lebih besar. Nah, misalkan 25 di sini. Kalau yang di kiri pasti lebih kecil, 20. Lebih kecil dari 20 ini 10, lebih besar dari 20 adalah 22. Nah, kayak gini bentuknya tuh. Ini aturan untuk penyimpanan data dalam jenis tree ini. Tadi kalau kita nomor 2 ya, binary tree ini sebenarnya belum ada aturan penyimpanan datanya. Tapi kalau binary search tree udah ada kata-kata search-nya, si angka datanya ini, value-nya ini punya aturan. Yang tadi ya, sebelah kiri itu harus lebih kecil daripada sebelah kanan. Kalau ini 25 berarti kan 20 itu lebih kecil, 36 lebih besar, kayak gitu lah. Kurang lebih. Si aturan-aturan penyimpanan data di binary search tree. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kalau kita ada algoritma ya, algoritma untuk mencari data di binary search tree. Misalkan ini kita sudah punya tree-nya nih, sudah di-define tree-nya berisi data-data seperti ini. Sekarang kita mau mencari angka 3 nih. Apa yang step by step yang akan kita lakukan? Pertama, lihat dulu yang root node-nya adalah 4. Nah, kita lihat apakah 3 itu lebih kecil atau lebih besar daripada si node ini dari 4. Misalkan 3 itu lebih kecil kan, berarti kita bergerak ke kiri. Kita bertemu dengan 2. Apakah 3 lebih kecil dari 2? Tidak. 3 lebih besar, berarti sekarang kita bergerak ke kanan dan kita menemukan si value angka 3-nya. Jadi aturannya adalah lihat apakah lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil bergerak ke kiri, kalau lebih besar bergerak ke kanan. Nah, kayak gitu. Jadi di sini pergerakannya 2 kali ya. Ke kiri dulu, baru ke kanan, dan kita menemukan angka 3. Itu ya, ini binary search tree algoritma dalam pencarian. Kayak gitu. Kita contoh satu lagi yang agak lebih panjang ya. Nah, ini contohnya. Kita mencari angka 16 nih ya. Pertama, apakah 16 lebih kecil atau lebih besar daripada 15? Ternyata lebih besar, berarti bergerak ke kanan. Sekarang 16, apakah lebih kecil atau lebih besar dari 20? Lebih kecil, bergerak ke kiri ini. Apakah 16 lebih kecil atau lebih besar daripada 18? Lebih kecil, berarti kita bergerak ke kiri lagi dan kita menemukan angka 16. Jadi pergerakannya adalah kanan, kiri, ke kiri. Kayak gitu. Itu algoritma untuk mencari angka, tapi di namanya binary search, kayak gitu. Kayaknya cukup dipahami ya, karena materinya pun sudah habis. Intinya adalah tree itu struktur datanya seperti ini, seperti pohon ya, pohon atau akar seperti ini. Juga dia punya beberapa jenis nih, ada yang umum, bisa lebih dari satu node-nya,
Kalau yang binary itu hanya 2 paling banyak. Balance non balance itu hanya sifatnya nih, kanan kirinya nih. Nah, sedangkan binary search tree dia ada aturan penyimpanan angkanya itu lebih kecil tuh di sebelah kiri, lebih besar itu di sebelah kanan. Dan tadi ada algoritma untuk pencarian, kita sudah tahu. Tinggal membandingkan aja, lebih besar atau lebih kecil ke kiri, lebih besar ke kanan. Dan ini tadi contoh untuk mencarinya. Oke, itu aja paling dari saya materi untuk pertemuan ke-6 ini ya, video ke-6 tentang pencarian atau penyimpanan data, penyimpanan struktur data dalam bentuk tree, dan kita ada algoritma mencarinya menggunakan binary search tree. Itu aja paling dari saya untuk materi ini. Kita berjumpa di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih.